Hari ini kita akan mempelajari perangkat dari jaringan layer 3. Kemarin kan layer 2 ya, sekarang kita pelajari layer 3. Perbedaannya apa? Pada dasarnya kalau layer 2 itu kemarin ya dibahas segala sesuatu yang terkoneksi menggunakan media perantara itu switch, hub atau bridge ya, dengan subnet yang sama maka dia itu terhubung secara layer 2. Nah, kalau layer 3 itu nanti dengan subnet yang berbeda dan wajib berbeda. Oke, langsung saja perangkat layer 3. Perangkat layer 3 ini router. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya kata-kata router di kehidupan sehari-hari, wireless router dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman yang sudah bekerja atau dari SMK ya, jurusan TKJ biasanya sudah mengenal ini. Nah, secara definisi router merupakan perangkat keras ya, bisa juga perangkat keras atau perangkat lunak juga bisa, hardware atau software yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan. Beberapa ini bisa 2 juga udah beberapa ya, 2 jaringan juga bisa, atau 3, 4 dan seterusnya. Baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan berbeda. Maksudnya jaringan yang sama berbeda ini masih dalam konteks LAN, sama-sama LAN, atau jaringan berbeda antara 2 LAN yang berbeda atau WAN dengan WAN gitu. Jadi walaupun dalam jaringan yang sama, artinya di kantor gitu ya, ada beberapa divisi gitu ya. Kalau kemarin kan kita belajar layer 2 pada saat dia konteksnya VLAN, antara sales, VLAN untuk sales dengan VLAN untuk engineer itu berbeda, maka tidak bisa berbicara. Nah, tapi kalau dengan adanya perantara router, kedua belah pihak itu atau kedua divisi atau kedua VLAN itu maka bisa saling berbicara nantinya. Itu router yang menjembatani. Jadi kalau bridge itu kemarin menjembatani antara 2 hub network gitu ya, hub LAN. Tapi kalau router menjembatani 2 subnet yang berbeda. Proses yang dilakukan disebut routing. Routing itu merupakan proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi ya ini secara definisi textbook seperti inilah. Tapi intinya routing itu proses yang dilakukan untuk mengirim data dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Jaringan ini maksudnya apa sih? Jaringan yang itu ya, subnet dari satu subnet ke subnet berikutnya. Fungsi router secara kesimpulan bahwa menghubungkan jaringan, kedua mentransmisikan informasi. Oke. Bentuk router ada 2 secara jenis router. Itu router yang kabel, ada yang near kabel. Kabel itu maksudnya yang dengan kabel ya, dengan fisik kabel. Kalau near kabel itu wireless. Nah, router contohnya ini ya, Mikrotik router board mungkin pernah lihat, atau ada juga Cisco router, ada macam-macam lah merek kayak Juniper router dan lain sebagainya. Begitupun wireless router ya, ini banyak nih, kalau wireless router lebih banyak karena lebih sering dipakai buat perkantoran, kampus dan lain sebagainya, bahkan di rumah ya. Nah, wireless router biasanya ada antenanya intinya. Sebenarnya di belakang juga ada port ini juga UTP juga ya, port Ethernet juga ada. Kalau ini kan murni port doang ya. Tapi kalau wireless router selain ada port, di belakang ini ada beberapa port juga sebenarnya. Lalu ada sisi wireless gitu. Nah, sorry, saya revisi dulu sedikit. Ini kok ini ya, saya masih sama ini simbol switch, simbol router ini. Router, oke. Lanjut. Secara simbol router ini router itu seperti ini, bulat ya. Kalau kemarin switch, kalau masih hafal, kalau hub
itu simbolnya seperti ini. Kalau switch itu mirip ya kayak trapesium atau kotak lah. Tapi kalau switch itu bolak-balik. Tapi kalau router biasanya seperti ini. Ya silang atau mau dengan tanda panah juga boleh, dengan silang juga boleh. Ini router. Secara simbolik seperti ini. Jadi kalau teman-teman membaca topologi orang jaringan, maka akan memahami bahwa ini adalah router. Nah, router berbeda dengan switch ya, berbeda. Di mana tiap koneksi fisik pada perangkat yang sama harus berbeda subnet. Misalnya, maksud dari kalimat ini adalah, misalnya router ini, secara simbolik saya tuliskan aja ya, ada 2 port. Port 1, port 2. Maka, koneksi yang terjadi, katakanlah connect ke laptop gitu ya, dia harus subnet yang berbeda. Kalau misalnya kemarin ada subnet X gitu ya, /29 misalnya. Di sini IP-nya misalnya X lah gitu. Nah, maka yang di komputer A katakanlah, ini komputer B, dia tidak boleh IP dengan subnet yang sama. Walaupun sama-sama /29, tapi dia di range yang berbeda, nggak boleh di dalam range yang sama. Jadi tidak boleh dalam satu range. Kemarin kan belajar ya bahwa dengan subnet tertentu range-nya sekian. Soalnya range-nya dari 1 sampai 6 gitu. Maka dia tidak boleh yang satu ini .1, di sini ada .5 atau .6 tidak boleh. Tapi dia harus di range yang lain. Saya ambil contoh, kita lihat subnet kalkulator misalnya. Subnet kalkulator. Misalnya /29 16.168.10.1. Dan 1 sampai 6 ya. 192, 168, 10.1 sampai .6. Nah, ini untuk subnet yang 0/29. Jadi kalau kita sebutin subnet, yang disebut adalah IP network-nya ya. Jadi kalau subnet yang ditulis adalah IP network. Nah, ini gunanya IP network ya. Dibandingkan yang IP host range. Kalau IP host range adalah rentan IP yang dapat digunakan di PC. Sedangkan network IP itu biasanya dipakai untuk penyebutan subnet. Nah, contohnya ini. Nah, ini .0, ini contohnya ini kan. Ini .0 ini IP network. Ya, walaupun dia nggak kepake di PC, tapi dia dipakai untuk identitas biasanya. Nah, balik lagi ke sini misalnya subnet kalkulator. Maka misalnya nih, kalau kita melihat dari tabel di sini ada 32 kemungkinan /29 terjadi dari kelas C. Nah, maka kalau di network yang di port 1 tadi di router itu pakai yang .0/29, maka yang keduanya nggak boleh .0/29, tapi harus .8/29 atau .16 dan seterusnya hingga .248. Contohnya di sini, misalnya yang IP yang port 1 ya, ini saya kemukakan 192.168.10.0/29, maka yang di duanya nggak boleh .0 lagi. Kita sebutinnya udah IP network saja ya, 192.168.10.8/29. Ya, .8 dari mana? Dari tabel ini ada ya, dari tabel network address. Nah, tabel network address .8. Atau mau pakai yang .40 juga boleh, seperti itu. Oke. Nah, karena router fungsinya menjembatani jaringan. Jadi kalau masih dalam satu jaringan, masih di dalam satu subnet,
itu tidak ada fungsi menjembatani ya, karena dia masih dalam satu wilayah. Itu adalah fungsi dari switch. Tapi kalau menjembatani antar wilayah, antar subnet, maka itu fungsi router. Router pada umumnya memiliki jumlah port yang sedikit. Nah ini ya, umumnya sedikit portnya. Bahkan ada perangkatnya segede gitu ya, tapi cuma memiliki 2 port doang, cuma 2 port. Karena dia ya fungsinya dia hanya menjembatani, bukan untuk sebagai koneksi PC. Jadi kalau di router jarang terjadi router koneksi langsung ke PC gitu, jarang. Ya walaupun ada mungkin ya, ini iseng banget sih, cuma 1 port. Padahal portnya dia sedikit kan. Tapi biasanya dia dikoneksikan ke switch biasanya. Nah untuk memperbanyak dia pakai switch. Oke, nanti akan kita bahas. Nah sekarang lihat dari gambar ini, katakanlah ini adalah PCA, ini PCB. Nah, router ini menjembatani tiap subnet ya. Pokoknya dia menjembatani 2 subnet, 3 subnet dan seterusnya. Dalam konteks di sini R1 atau kita sebutnya router 1, dia menjembatani network apa? Network yang ini dengan network yang ini, subnet 1 dengan subnet 2. Begitupun nih router 2, dia menjembatani, ini router 2 ya, dia menjembatani antara subnet 2 dan subnet 3 gitu ya. Jadi kayak fungsinya kayak jembatan gitu, anggaplah di tengah-tengah ini sungai gitu. Nah, intinya dia menjembatani. Nah, untuk koneksi dari routernya punya port ya. Nah, kalau port yang ada saat ini, katakanlah port 1 nih, port 2. Nah, port yang terkoneksi dengan port 1 harus satu subnet dengan port 1. Misalnya ini PC ya. Tadi atau PC inilah, PC A dengan port satunya, dia harus satu network. Nah, bedanya kalau switch ya, umumnya kalau kita ngomongin switch layer 2, tiap-tiap port dalam switch itu tidak memiliki IP ya. Dalam switch ya, saya sebutkan di sini, switch port itu tidak punya IP, port no IP. Sedangkan router, nah ini wajib, port punya IP, port ada IP. Itu ini perbedaan signifikan aja switch dengan router. Jadi kalau switch setiap port nggak punya IP ya, kemarin kan ya IP-nya ada di dalam PC PC yang terkoneksi ke switch-nya, tapi switch itu sendiri tidak punya IP. Sedangkan router, port itu harus punya IP, dan IP yang dipasang di dalam di dalam portnya pada saat terhubung dengan PC, katakanlah ke PC A, maka dia harus dalam satu subnet. Nah ini kan masih satu subnet ya, karena subnetnya adalah 10.1.0/24. Ini kan range-nya 1 sampai 254 ya. Kalau dicek subnet kalkulator. Nah, maka pada saat terakhirnya .1 dengan .2 gitu ya, maka dia masih dalam satu subnet, sehingga boleh. Nah, tapi beda dengan port 2. Pada saat dia terkoneksi port 2, maka port 2 ini nggak boleh satu subnet dengan port 1. Tidak boleh. Dia harus subnet yang berbeda, makanya dia jadi kayak wilayah yang berbeda ya, digambarkan wilayah-wilayah lah gitu. Lebih gampangnya. Nah, port 2 ini akan terkoneksi dengan port 1 dari router 2. Ini katakan port 2 di router 1 terkoneksi ke port 1 di router 2. Ya, ini udah beda router, tapi dia fungsinya untuk menjembatani. Nah, sedangkan ini kan router 1 dengan router 2. Itu tidak ada proses menjembatani jaringan di sini. Di sini tidak ada proses karena satu subnet. Karena antara port yang terhubung harus satu subnet. Kayak tadi ya,
port yang terhubung ke PC ke port nomor 1, maka dia harus satu subnet. Katakanlah terkoneksi ke PC. Nah, begitupun ini. Pada saat di router 1 port nomor 2 terkoneksi dengan port nomor 1 di router 2, dia harus satu subnet. Ini makanya subnetnya disebut subnet 2 di sini, 10.0.3.0/24, yaitu range-nya 1 sampai 254. Tapi pada saat di dalam router itu di dalam router tersebut terjadi proses namanya menjembatani jaringan. Jadi proses jembatannya itu ada di router, bukan di kabel ya, bukan di koneksi. Sampai sini kira-kira ada kesulitan? Masih bisa dipahami? Gimana Bapak Ibu? Aman ya? Oke, lanjut. Nah, ini saya langsung to the point saja, kita langsung belajar bagaimana praktikal ya, prakteknya dalam dunia jaringan ya, bagaimana kita mendesain atau menentukan IP address dari setiap jaringan. Sampai sini ada yang ditanya nggak? Saya Pak. Oh, gimana? Pak mau tanya, di itu kan ada subnet 1 sampai 3 tuh. Apakah si slash-nya harus sama 24 juga atau gimana? Enggak, boleh beda-beda. Slash 24, di sini mau pakai slash 25, sini 25, nggak masalah. Atau di sini slash 26, nggak masalah. Yang penting, dia tidak boleh dalam range yang sama. Jadi jangan sampai, nanti katakanlah ini subnet 1 ya, tersebutlah 10.0.1.0/24. Nanti ini diulangi lagi di sini. Subnet 1, 10.0.1.0/24. Diulangi lagi di sini. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena buat apa? Karena kan pada saat si PCA dia mau mencari alamat IP 10.0.1.3 misalnya. Yang dicari .3. .3-nya kan udah ada di dalam satu wilayah dia. Jadi ibaratnya tuh kalau kalau di dalam komplek gitulah. Mungkin kalau dalam real kenyataan sih kalau dalam perumahan itu masih terjadi pengulangan nama perumahannya. Tapi katakanlah nama perumahan itu harus beda gitu, nggak boleh sama. Nah, itu artinya ya jangan sampai ada kesamaan. Jadi nanti bingung ini maunya ada dua perumahan yang sama namanya Perum Indah gitu. Nah, Perum Indah ini, perumahan Indah ini ada dua nih, yang kanan sama yang kiri. Nah, kan bingung kan orang mau ngasih ke yang mana gitu. Sedangkan di dalamnya juga ada banyak-banyak rumah dengan nomor 1 sampai 100 sama gitu. Itu analoginya. Jadi tidak boleh sama. Gitu. Nah, kalau tadi perihal pertanyaan Mas itu apakah ini boleh beda? Boleh subnetnya. Yang penting tidak ada terjadi pengulangan dalam subnetnya. Itu kira-kira, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, kita langsung lanjut nih. Sekarang kita coba pelajari. Ini contoh sampel koneksi router. Koneksi antara router dengan PC biasakan menggunakan IP terkecil. Router dengan PC menggunakan IP paling kecil dari subnet untuk digunakan pada interface router. Jadi gini, maksudnya setiap interkoneksi, setiap subnet yang ada, katakan ini subnet ini ya. Nah, ini kan ada, artinya harus ada IP yang dipasang di dalam port, lalu ada IP yang dipasang di dalam PC. Nah, biasakan IP yang paling kecil yang digunakan di router. Biasakan, walaupun nggak mesti ya, tapi biasanya best practice-nya itu IP terkecil. Tapi bagaimana jika keduanya adalah router dengan router? Ya ini bebas, ini mau yang kecil yang mana, yang gede yang mana. Tapi kalau router dengan PC, baiknya yang paling kecil dalam range tersebut adalah IP yang di router. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba terjemahkan dulu dari topologi ini. Jadi gini ya,
Yang font warna biru itu adalah network address. Network address. Jadi kalau dilihat dari font warna biru ini ada network address. Nah, dalam network address itu kan kita bisa cek ya range IP-nya. Contohnya ini ya, contoh yang pertama inilah 10.10.10.0/30. Kita cek ke range IP-nya. Kita cek di sini 10.10.10.0/30. /30 /30 di sini ya, di atas. Calculate, maka dia range IP-nya adalah 10.10.10.1 dan 10.10.10.2. Kita balik lagi ke materi. Dot 1 ya, 10.10.1 dan 10.10.2. Sorry, salah nih. Ini saya revisi lagi deh. Masih belum sempurna. Sebentar. Oke, ini 2 ya, ada 2. Nah, sedangkan kalau ini koneksinya antar router A dengan router B, ya bebas lah mau dot satunya di sini atau dot satunya di sini juga boleh, misalnya gitu ya. Tapi dalam di sini mungkin saya tulisnya yang satu di kiri, yang 2 di kanan. Jadi dot 1 di kiri, dot 2 di kanan. Seperti ininya ya. Nah, sekarang ini sudah terisi ya IP-nya. Ini udah tahu IP-nya, ini udah tahu IP-nya. Sedangkan kita mau mencari IP yang ada di PC, juga IP yang ada di interface router. Interface router A yang di sebelah kiri ini berapa ya IP-nya? Kita cek dulu dari network address-nya. 172.16.10.0/25 kita cek. Satu tujuh dua enam belas sepuluh 10.0/25. Oke, dia range adalah 172.16.10.1 sampai 126. Nah, kalau lihat dari sini, maka IP terkecil yaitu dot 1 ya, 172.16.10.1 dan IP terbesar 172.16.10.26. Nah, maka kalau kita balik lagi ke sini, yang terkecil pasanglah di interface router ya. Jadi interface router ini IP-nya berapa? Ini ya, 172.16.10.1. Nah, lalu di PC ini berapa? Di PC A katakanlah ya. PC A ini berapa IP-nya? Bebas. Tadi dari dot 2 ya, dot satunya karena sudah kepake ya. Dot 1 udah kepake. Dari dot 2 sampai dot berapa tadi? 126 ya. 126 ya, iya 126. Sampai dot 126. Artinya 172.16.10.2 sampai 172.16.10.126. Bebas nih PCA, bebas. Silakan pakai ya, kalau menjawab soal ini bisa dipakai dot 2, dot 3 dan seterusnya. Nggak perlu disebutkan range lah, tapi ini kan kita langsung simulasi, jadi sebutkan aja IP-nya salah satu. Nah, itu. Dan itu benar. Oke. Berarti koneksi sini sudah oke ya. Koneksi sini oke. Sekarang tinggal koneksi di kanan. 172.16.10.128/25. Ini berarti kita cek lagi. Kalau 128 cek range-nya adalah 172.16.10.129 sampai 254. Berarti IP terkecilnya 129 ya. Itu yang dipasangkan di dalam router interface. Ini disebutnya router interface ya. Interface yang nempel di router itu interface router. Ini 172, IP paling kecil ya.
16 yes 10 dot ini 16 ya 16 10 1 2 9. Sedangkan IP di PCB berapa? 172 16 10 130 sampai kita cek tadi berapa? 254. Maupun di dalam range-nya tadi kan 129 sampai 254 ya. Tapi karena 129 sudah kepake di interface router, maka di sisi PC nggak boleh pakai lagi 129, 130 lah dimulainya sampai 172 16 10 2 5 4. Oke, kira-kira sampai sini ada yang ditanya? Aman ya? Kalau aman, kita interaktif nih. Nah, ini nih. Kira-kira siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Bisa bantu? Dari yang ini? Ingin nyoba Bapak, boleh? Boleh, dengan Mbak siapa nih? Vina. Sebentar, saya belum lihat namanya. Mbak siapa yang tadi yang bicara? Vina Bapak. Oh, Mbak Vina Nur Alpiah ya. Oke, tercatat deh. Vina Nur Alpiah ya. Oke, Mbak Vina. Mana nih? Oke. Mbak Vina mau jawab yang mana nih? Ada ini katakanlah nih 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Jawab yang mana nih? Berapa soal yang harus dijawab Pak? 1 aja deh biar teman yang lain juga bisa interaktif semuanya. Nomor 1 boleh Pak? Nomor 1 boleh. Bentar Pak. Oke, nggak apa-apa. Tadi teman-teman bisa sambil buka kalkulator routernya ya. Network subnet kalkulator, sorry. Teman-teman yang lain silakan dipersiapkan setelah Mbak Vina nanti. Bapak mau menjawab? Oke, ini Mbak Vina kan? Iya Pak. Oke, sekarang nomor 1 apa jawabannya? 172.16.11.2 Titik 2. sampai. Oh, nggak usah disebutkan sampai. Oh, Jadi nggak usah Pak. Jadi kalau kan tadi kan saya sebutkan sampai ini untuk permisalan saja, bukan permisalan ya. Artinya isi A ini boleh dipakai 2 sampai 1 berapa tadi ini 126 ya. Nah, tapi silakan tulis saja langsung 1 IP saja. Berarti ini isinya mau pakai IP berapa? 11.2 aja boleh ya? Iya Pak. Jadi jawabannya ini sudah benar gitu. Jadi nggak usah pakai disebutkan sampai berapa 017 tuh katakan ada 10 gitu, nggak perlu disebutkan. Oke. Oh jadi Pak IP-nya ditulis 1 kali aja? 1 kali aja betul, cukup 1 kali. Ini sudah menjawab. Ya, Pak. Sudah betul. Ya Pak, Oke. makasih Pak. Siap, sama-sama Mbak Vina. Silakan yang berikutnya. Saya boleh inti nyoba Pak. Oke, Mas Dimas ya. Iya Pak. Dimas Permana. Oke, Mas Dimas Permana jawab yang nomor berapa nih? Ini nomor 6 Pak. Nomor 6. Oke. Apa jawabannya? 192 168 10 122. 122. Oke. Lanjut. Saya Pak. Saya Pak. Siapa nih? Muhammad Rifki Pak. Muhammad Rifki. Sebentar. Rifki ya? Rifki apa Rifki? Rifki Pak. Rifki. Oh, Rifki Bulah ini ya.
Oke, Mas Rifki mau jawab yang mana? Nomor 3 Pak. Nomor 3 berapa? 10, Mhm, 11, mhm, 20, mhm. 1. 1. Oke, good. Oke, selanjutnya siapa? Arman, Pak. Mas Arman. Halo, Kang Arman gimana? Arman Supriyadi. Oke, Kang Arman. Berapa nih? Yang nomor 2, Pak. Nomor 2 berapa? Ya, 172.16.11.1, Pak. Oh, good. Oke. Paham ya? Jadi ini dot 1 udah cukup. Karena IP paling kecil. Mas Arman oke. Ya, Pak. Satu lagi. Saya Pak, Siapa nih? Hafiz. Oh, Hafiz Adirajasa ya? Ya. Bentar, kita tutup dulu. Oke, Mas Hafiz. Jawab nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 berapa? 10.11 Mhm, titik 20 mhm. titik 4 aja. Titik 4. Ya. Oke, nggak apa-apa. Walaupun nggak mesti rapatan IP-nya ya. Ya. Gitu. Thank you Mas Hafiz. Selanjutnya Saya Pak. Saya Pak. siapa nih? Ya Pak. Tadi Saya Pak. Mbak Putri Dailin. Iya. Oke, Mbak Putri Dailin. Nomor apa? Nomor 5 Pak. Nomor 5 berapa nih? 192 Mhm, titik 168 mhm, titik 10 mhm. titik 126. Oh, 126. Nomor 5 kan? Iya. Nah, kenapa 126 nih, Mbak? Kira-kira kenapa? Karena di ranknya kan 121 sampai 126. Betul. Nah, sekarang balik lagi tadi ya. Gunakan IP terkecil. Menggunakan IP terkecil untuk interface router. Nah, tadi 121 sampai 26. Nah, IP terkecilnya berapa? 121. Nah, berarti ini pakai 121. Oh, 121. Iya, kalau 126 itu ya itu IP terbesar ya, IP terbesar dari range-nya. Makanya biasakan apa namanya? Penggunaan gateway ini nanti akan jadi gateway sebutnya ya. IP yang ditempel di interface router itu pakai IP yang kecil. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Mbak. Tapi siapa namanya? Putri. Mbak Putri. Makasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Putri. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah udah paham konsep dasar, ini konsep dasar terhadap dua koneksi router dan dua PC lah katakanlah, ini PC A, PC B. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lebih advance lagi, lebih dalam lagi, bahwa dalam penggunaan subnet kita harus bijak. Di sini harus bijak, disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host. Ya, jadi kenapa harus bijak? Agar lebih irit penggunaan network ya. Jadi jangan sampai layaknya gini, seperti kita punya kantor gitu kan, dalam satu ruangan, kita sediakan kursi sebanyak 100 kursi. Padahal dalam kantor tersebut, dalam ruangan tersebut, cuma 10 orang. Ya buat apa kita pergunakan 100 kursi gitu. Jadi bijaklah dalam penggunaan subnet. Tapi penggunaan subnet ini juga bijak dalam hal di sini tetap mempertimbangkan perencanaan ke depan ya. Artinya kita bisa memprediksi nanti maksimum berapa sih gitu ya. Kalau analogi tadi ya, misalnya dalam satu ruangan saat ini mungkin cuma 10 orang gitu, sehingga 10 kursi saja butuh. Tapi kita juga punya prediksi ke depannya ruangan ini akan diisi maksimum 20 orang. Artinya yang akan kita sediakan adalah
20 kursi walaupun baru diisi 10 orang. Nggak masalah. Jadi 10-nya itu spare. Karena nanti mungkin bisa saja nanti ada orang baru masuk gitu ya. Itu analoginya ya. Jadi janganlah ngepas banget tapi tetap ada spare. Itu analoginya. Nah, jumlah host itu bisa dilihat dalam tabel ini ya. Nah, ini saya buat summary-nya, tabelnya. Teman-teman bisa cek sendiri di Subnet Calculator. Jadi kalau CIDR-nya, ini CID, jadi lihat dari dua tabel ini, CIDR/24, maka dia totalnya 254 host, 254 koneksi. Lalu CIDR/25, dia 126 host atau koneksi. Dan seterusnya hingga /30. Nah, kalau tadi ya kita lihat dari contoh koneksi ini, maka jika di sini ada, katakanlah ini suatu network ya, di sini ada 10 rencananya, ada 10 PC lah katakanlah, maka harus pertimbangkan satu IP, jadi 10 PC atau 10 koneksi, ditambah satu dari mana tambahnya, yaitu dari IP di router. Jadi IP di router harus dipertimbangkan ya, ditambah 1. Jadi kalau di sini atau yang di network ini katakanlah nanti akan ada 100 PC, maka 100 ditambah 1. Jadi 101 ya, kebutuhannya 100 berapa. Tapi di sini di tanda tanya. Oke, kita latihan. Sampel koneksi untuk router, untuk sampel yang pertama ya. Cek kebutuhan tiap-tiap koneksi. Sekarang, kalau kita ngomongin yang tengah dulu. Antar router, ini nggak ada router lain ya, ini nggak ada switch. Maka jumlah koneksi yang dibutuhkan ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada 4 mungkin, Pak? Tidak. Ada 2 mungkin, Pak. 2 juga cukup, Pak. Betul, 2 ya. Jawabannya 2. Good. Ini 1, ini 2. Karena cuma 2. Gitu kan, cuman 2 koneksi. 2 IP butuhnya. Nah, ini mau pakai berapa subnetnya? Terserah. Katakanlah 192, 168, 10.0 misalnya ya. /30. Kenapa saya sebut /30? Karena /30 ini 2 IP. Ya, 2 IP. Maka cukup pakai /30. Di sini pakai /30 ya jawaban di sini ya. Dan IP-nya mungkin salah satu di sini adalah 192, 168, lalu 10.1 karena range-nya ya. Range-nya yang 10.0/30.1 dan yang ini satu lagi 192, 168, 10.2. Jadi IP.2, IP.1. Itu sudah menjawab untuk jaringan yang tengah. Sekarang yang sini. Yang sebelah kiri. Ada yang bisa jawab kira-kira butuh berapa koneksi? Ada yang bisa jawab? Berapa? 2, betul 2. Karena ini saya tidak jelaskan ini ada berapa PC, cuman 1 PC di sini koneksinya dalam gambar. Artinya cukup 2 koneksi. Nah, kalau 2 koneksi artinya butuh berapa? Ya /30. Nah, berarti ini /30. /30 range-nya dari ini berapa? 172, 16, 10, 80. Kita cek. Subnet kalkulator. Ya, 172, 16, 10, 80, /30. Maka dia range-nya adalah 81 dan 82. Artinya, yang terkecil 81 ya, berarti 172, 16, 10, 81 /30 dengan ini tadi disebutin nih slash-nya ya, /30 juga, /30
dengan 172, 16, 10, berapa tadi? 8, 2/30. Ini kalau menjawab soalnya disebutkan ya slash-nya ya. Karena ini untuk menentukan bahwa dia ada di subnet berapa. Jadi yang jawab ini juga tadi ya disebutkan nih. Ini slash 27 berarti 11/2/27. Nah ini 11/1/27 disebutin semua slash-nya. Yang ini slash 29 ya. Slash 29, ini slash 29, lalu yang ini slash 29 lagi. Yang ini juga slash 29. Gitu ya. Jadi disebutkan slash IBR-nya. Oke, yang ini berarti udah ya. Sekarang yang ini ada berapa koneksi? 2. 2. Betul, lagi-lagi 2. 2 itu tadi slash 30 ya. Langsung cepat saja. Maka IP yang dipakai di interface adalah 172.16.20/101/30. Silahkan di PC 172.16.20/102. Oke, itu udah paham ya? Nah, coba nih latihan. Ada yang bisa jawab? Yang mana Pak? Boleh? Siapa nih? Kita cek. Salah. Oke, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, Mas Irfan. Irfan Fatur Rahman ya. Fatur Rahman. Oke, Mas Irfan. Mas Irfan, saya langsung minta menjawab untuk ketiga ini. Slash berapa nih? Pakai slash 30, Pak. Slash 30, ini Slash 30 juga. 30, ini 30, Pak. 30. Good, Mas Irfan. Thank you. Lalu ada yang mau jawab IP, langsung IP-nya jawabnya dua-dua ya. Ini sama ini. Jadi butuh 3 orang lagi. Oke, Boleh, kira-kira Saya, siapa yang mau Pak. jawab? Mas Saya, Pak. Yasin Alba. Saya Pak. Mas Yasin Alba boleh. Oke, Mas Yasin Alba, berapa IP-nya? Halo? Tadi udah angkat tangan Mas Yasin Alba. Lalu ada mau ganti Mas Diwan. Coba Mas Diwan. Saya, Pak. Mas Diwan? Ya Pak, boleh Pak. Boleh ya Mas Diwan. Halo? Halo? Siapa nih? Oh, Mas Yasin Alba nih ya. Mas Yasin Cek. Alba dulu deh, habis itu Mas Diwan ya. Tadi Ya. Pak Yasin, Pak. Halo? Ya, Mas Yasin, gimana Mas Yasin? Udah? Yang Halo? mana, Pak? Nah, Mas Yasin minta jawab yang ini. IP yang nomor 1, IP nomor 2. Nah, berapa? Halo? Ya, halo Mas Yasin. Kedengeran suaranya. Kedengeran Mas Yasin? Yang buat ke router Router. Berarti nomor 2 ya. Berapa IP-nya? 10, 21, 78, Ya. 29. 29. Slash berapa? Slash 30. Slash 30. Disebutin slashnya ya. Oke. Yang ini berapa? Yang PC-nya? PCA katakanlah. 10, 10. titik 21, titik 78, titik 30. Slash. Slash 30. Oke. Mas Yasin Alba. Lalu Mas Diwan ya. Diwan.
Iya, Bapak. Ya, yang tengah ini. Yang tengah, untuk yang router A 192.168.10, kalau X-nya 0 berarti 1, Pak. Oke. Kalau X-nya 0 ya. Oke. Ya. Berarti yang ininya Slash 30. oh, 130. Oke, betul. Lalu nah ini 192.168.10.2/30. oke. Good. Lalu berikutnya ada yang mau coba? Saya, Pak. Mas Febrian. Ya. Febrian apa? Febrian Dienciar. Dia router Bu. Oke. Febrian yang ini ya, seperti ya. Mau isi Ya. mana dulu? Yang dari router dulu, Pak. Router dulu berapa? 172, Hmm. 16, Hmm. 25, Hmm. 76, 76. ya. 77. 77. Oh, 77 ya. 77, Pak. Karena 76-nya network kan ya. Ya. Yes. Ya, Pak. Slash 30. 30 yang ini. 172, Nah, 16, nah, 25, nah. 78, 78/30. 30. Oke. Sekarang udah mulai paham ya, perlahan-lahan. Oke. Sekarang kita masuk pengaturan subnet terhadap jumlah koneksi. Tadi pengaturannya masih simpel ya. Cukup satu PC, maka dia hanya 2 koneksi. Ini juga 2 koneksi, ini 2 koneksi. Bagaimana dengan ini? Nah, ini nih, tantangan baru. Ada yang, jangan saya jawab, saya jawab dulu ya, sampel dulu, saya contohkan. Oke, sekarang kita lihat topologi ini. Ini tadi ya dalam perumpamaan misalnya ada kantor ya, ini katakanlah ruang A, room 1, ini room 2 gitu ya, room 1, room 2. Ada kebutuhan yang berbeda-beda, di mana di room 1 katakanlah ada 55 PC, walaupun ini cuma interpretasi ya, ada 2 PC, tapi dia kebutuhan ada 55. Sedangkan room 2, dia ada butuh 100 PC yang akan terkoneksi. Sekarang kita lihat dulu dari networknya. Pertama, perhatikan yang router dulu deh, yang paling gampang. Ini cuma 2 koneksi ya, maka /30. Nah, di sini adalah 10.1/30 katakanlah ya, yang ini. Sedangkan yang sebelahnya 10.2/30. Udah kejawab ya, ini udah kejawab. Oke. Nah, lalu sekarang kita butuh informasi yang jaringan sebelah sini, jaringan 1. Sekarang kita lihat kebutuhannya 55 PC. Sedangkan ada interface yang butuh IP juga, itu interface router. Maka 55 ditambah 1, yaitu jadi 56 koneksi. Sedangkan ini kan ada switch ya. Switch itu butuh IP nggak? Tidak ya. Switch itu tidak butuh IP. Tidak butuh IP. Yang butuh IP adalah yang interface router. Nah, dari kebutuhannya 55 ditambah 1 dari interface router, maka totalnya 56. Kita butuh 56 IP. Kita cocoknya pakai subnet berapa ya? Kita cek. Balik lagi ke sini. 56 IP. Di sini ada 2, ada 6, 14, 30, 62. Nah, yang mendekati 55 adalah 62. Jadi kita pakai yang ini ya. Kalau pakai yang /27 maka 30 hasilnya. Sedangkan kita butuh 55. Kurang nggak boleh, lebih nggak apa-apa. Tapi tidak berlebihan ya. Jadi kalau kita udah pakai yang /25 ini udah berlebihan, atau /24 udah berlebihan. Sedangkan kita butuh 55 IP, kita pakai /26. Jadi yang di sini adalah /26. Oke. Kita
pakai slash 26. Lalu interface routernya berapa? Ya kita cek aja. Ayo kita cek. Satu 192.168.11.64/26. Nah, 126. Dia range adalah 65 sampai 126, 126. 65 sampai 126. Maka kita isi dulu IP yang di router ya. IP yang paling kecil yaitu tadi 665 ya. Berapa tadi? Ya Pak, 65 Pak. Ya, 65. Oke. Maka di sini adalah 192.168.11.65/26. Oke. Lalu ini ada 2 PC, ini interpretasi doang kan ya. Ya interpretasi bebas lah pakai IP berapa? 192, 168, 11, mau pakai IP berapa? Katakanlah 70/26. Yang penting slash 26-nya benar. Lalu yang satu lagi 192, 168, 11, misalnya .80/26. Boleh ya, karena tadi masih dalam range kan. Range tadi sampai 126. Berarti tadi kan pakai ini masih oke ya. Artinya ini udah. Sekarang yang sebelahnya. Yang kita cek yang ini. Kebutuhannya ada 100 PC. Maka 100 ditambah 1. Jadi 101. Karena satunya ditambah yang interface router. Kita cek yang 101. 101, maka yang slash 26 udah nggak pakai. Oke, kita pakai slash 25 ya. Kita pakai slash 25. Nah, kalau pakai slash 24 berlebihan. Slash 25 apa jadinya slash 25. Nah, ini IP depannya cek. Tujuh dua dot 16.20.0/25. Dot 1 sampai 126. Berarti yang paling kecil adalah dot 1 ya. 72.16.20.1/25. Tadi dot 1 sampai 126 ya. Nah, lalu ini PC yang ini bebas ya. Pakai 172.16.20. Katakanlah pakai dot 10/25 boleh. Oh, yang di sini 172.16.10.100 kan boleh 100 juga. Oke, sampai sini paham ya? Mudah kan ya, nggak sulit ya? Oke, nah sekarang latihan. Ada yang mau jawab? Yang jawab langsung satu part ya. Saya minta jawabnya dari satu part ini. Dan ini ada 3 part. Nah, 3 part. Silakan yang mau jawab. Saya Pak. Oke. Dari Mas siapa nih ngomong tadi nih? Saya Pak. Oh, Mas Raihan ya? Raihan Iya Pak. Raihan Muhammad Saprudin ya. Iya. Oke, yang kedua nanti Mbak Hidayatul Hasanah ya. Iya Pak. Sama Mas Rais Akbar. Rais Akbar. Oke, Mas Raihan dulu. Raihan mau jawab yang mana? Yang jumlah PC 20 aja Pak. Oke, Mas Raihan yang PC 20. Buat hostnya berarti slash
/27 Pak. /27. Kita lihat. /27, oke. Ini 30 ya, karena bawahnya 14. Oke. /27, maka mau tempel IP routernya berapa? Yang mananya Pak? Mau yang mana dulu? Terserah, mau kasih IP yang mana dulu? Yang MPC apa yang router dulu? yang router dulu aja Pak. Ya, Sebentar. biasakan yang router dulu aja, karena paling kecil lah IP-nya. Apa IP-nya? Sebentar Pak. Ya. Di itu. Di 16. Buat yang di routernya Pak 172 Mm-hmm. 16 Oke. 10 Oke. 161 161. Oke. /27. 127. Oke. Lalu yang atas PC ini? Yang PC-nya 172 titik 16 titik 10 Ya. 162 162 boleh. /27 /27. Oke. Lalu yang ini? 172 16 titik 10 titik 165 165 boleh. /27. /27. Oke. Thank you Mas. Siapa tadi namanya? Sama Pak Raihan Pak. Mas Rehan. Oke, makasih Mas Rehan. Terus yang kedua, Mbak Hidayatul Hasanah. Iya Pak. Ya, mau jawab yang mana? Yang 200 PC. Terus PC. Oke, terus Iya, PC. Yang ini ya. Slash berapa nih? Itu pakai /24. /24. Good. Oke, lalu IP routernya 172 titik 13.50.1 /26. Kemudian untuk /26 berapa? /24, maaf Bapak. Iya, /24 ya. Nggak boleh beda nih. Ya. Kalau beda jadi beda jawabannya. Oke, lalu yang ini? Iya, maaf ya. Untuk PC yang pertama 172 titik 13.50 titik 2 Titik 2 boleh. /24. Lalu satu lagi. Terus yang keduanya 172 titik 13.50 titik 3 Oke, boleh. /24. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, setelah Mbak Hidayah itu tadi Mas Rais Akbar ya? Mas Rais Akbar. Di tengah ya. Mana Mas Rais Akbar? Ini Pak, /30 bukan Pak? Iya, betul. Karena cuma 2 koneksi ya. Iya Pak. Oke, jadi yang ini berapa? 192 titik 168 Ya. titik 89 Oke. 1 /30. 30. Lalu yang ini yang 192 168 oke. titik 89 titik 2 /30. Oke. Gampang ya? Enggak sulit ya? Insya Allah Pak. Oke, makasih Mas Rais Akbar. Nah, ini ada lagi latihan nih. Saya bikin 2 kali latihannya. Siapa yang mau jawab? 3 orang kayak tadi ya. Aku mau coba jawab. Ada yang mau raise hand? Mas Wafik nih. Mas Wafik masih raise hand ya? Mau Mas Wafik? Nih saya liatin dulu deh soalnya. Siapa? Bentar. Oh ya Mas Wafik ya. Saya tulis dulu. Wafik. Wafik apa tadi namanya? Wafik Mulyawan ya.
Oke, yang kedua siapa yang mau jawab? Mbak Sri Rahayu, Indiani, Sri Rahayu, Indiani ya, tadi udah angkat tangan. Yang ketiga siapa yang jawab? Mana nih? Ada yang mau jawab? Yang ketiga? Nah ini Mbak Isni Gane Prinasti. Isni Gane Prinasti. Oke. Dari siapa dulu? Saya lupa jadi. Dari Mas Wafik. Ayo Mas Wafik. Siapa? Mau jawab yang mana? Kiri, tengah, apa kanan? Jawab yang 60 PC, Pak. Yang 60 PC. Sofik ya, nih ya. Siapa? Oke, pakai slash berapa nih? Pakai slash 26, Pak. Slash 26, kita lihat 26. 62. Oke. Good. 26. Bentar, Pak. 60 ya. 60 sebenarnya bukan 60 kebutuhan ya. Jadi 60 plus 1 ya. Tadi kan Iya. 4 ya. Jadinya. Ya, Pak. Oke. Berarti berapa nih IP-nya? Yang bisa jawab? Buat yang routernya 172, Berapa? 192, Pak. 192. Oke. Lalu 192, lalu Bentar, Pak. oke. Titik 168, titik 41, 41, titik 129, 129. Oke, lalu yang slash kedua, 26, Pak. slash 26, betul. Oke, yang ini 192, titik 168, titik 41, titik 145, Pak. Slash 26. 26. Oke, yang ini Terus 192, titik 168, titik 41, titik 160, slash 26. 26. Dia emang range-nya beberapa sih? Dari berapa? 129 sampai 129, sampai berapa, Pak? range IP-nya. 190, Pak. Oh, sampai 190, berarti 160 masih aman ya? Ya, Pak. Oke, thank you Siapa? Mas. Tadi siapa? Mas Wafik. Yang kedua, Mbak Sri. Tadi. Mau jawab yang PC 30, Pak. Oke, ini Mbak Sri ya. Ya. Oke, ini 30 berapa? Slash berapa? Slash 26. Slash 26, coba kita lihat. Ini 30 plus 1 ya, jadi selalu ingat. Kalau di sini 30, maka setiap kebutuhan itu ditambah 1, karena 1 buat interface router. Berarti 31 sebenarnya yang dibutuhkan. 31 pakai slash 26, saya cek. Nah, betul ya. Sedangkan ini kalau tadi dibilangin 30, maka slash 3 pakai slash 27, tapi itu salah. Ini pakai slash 26 karena dia harus lebih dari 30, harus lebih dari 30, yaitu 31 ya. Berarti pakai slash 26. Betul. Good. Berarti pakai slash 26 ya. Ya, Pak. Routernya 172, Oke. titik 30, Ya, 30. titik 60, titik 193. Oke. Isinya 172, titik 30, titik 60, titik 200. 200. Oke. Lalu Untuk Ya. PC 2, 172, titik 30, titik 60, titik 195. 95. Oke, bebas ya. Ini pakai slash berapa nih? Slash 26,
26, yang ini bawah Slash 26. slash 26. Ini juga slash 26 ya. 26. Ya. Sebutin ya jawabannya sampai slash berapa yang disebutkan, jangan IP-nya saja. Oke, Makasih, terima Pak. kasih Mbak Sri. Selanjutnya tadi Mbak Isni. Ya, Pak. Ya, Mbak Isni betul tinggal di tengah ya. Ya. Oke, ini berapa slash berapa? Slash 30. Slash 30. Oke, betul. Jadi intinya saya ulangi lagi. Kalau yang router to router udah jelas cuma 2 ya. Jadi ya cuma 2, nggak 2 ditambah 1. Tapi kalau yang PC, karena PC-nya ada 30, maka ditambah 1. Buat interface router jadi 31. Begitupun yang ini ya. Ada 60 PC ditambah 1 interface router jadi 61. Kalau ini benar-benar cuma 2. Itu slash 30. Oke, sekarang berapa IP-nya nih Mbak Isni? 172.17.18.5 Slash slash 30. Oke. Lalu yang di router Satu B-nya lagi 172.17.18.6 slash 30. oke, good. Berarti ini sudah semua paham ya, alhamdulillah ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang routing. Nah, routing. Jadi kita tadi udah belajar tentang penempatan IP. Tapi nanti kita akan belajar namanya routing. Routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan lain melalui internet. Jadi proses mengirimkan, menginformasikan mau kemana sih. Jadi kalau analoginya tuh, kalau saya mau ke pasar, misalnya, saya mau ke pasar, maka jalur mana yang harus saya ambil? Saya belok kanan atau belok kiri, gitu kan? Nah itu routing. Oh Bapak harus belok kanan. Nanti dari belok kanan ketemu perempatan lagi belok kiri. Nah kan itu routing sebenarnya. Jadi secara makna adalah ini. Lalu fungsi routing menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Jadi ya untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan ya, subnet itu, dan mengirimkan data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Ada 2 jenis routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Jadi statis itu apa? Ya tetap ya, jadi tidak berubah-ubah. Ya, kalau bahasa gampang ya jalurnya ya itu aja. Jadi kalau tadi mau ke pasar ya tadi belok kanan, lalu ketemu perempatan belok kiri gitu ya. Tapi kalau routing dinamis ini ada berbagai cara. Oh, Bapak bisa saja tadi belok kanan, bisa saja Bapak lurus nanti ketemu perempatan baru ambil kanan gitu. Nah, itu beda cara. Jadi mencapai suatu tujuan dengan berbagai cara, itu dinamis karena ada berbagai jalur. Tapi kalau statis udah ditentukan ya jalurnya itu aja, jangan lewat jalur lain karena kalau jalur lain akan nyasar gitu. Itu secara analogi. Jadi kalau routing statis routingnya tetap jalurnya tetap nggak ada jalan lain. Tapi kalau routing dinamis masih ada jalan lain yang bisa kita jadikan alternatif. Nah, tapi yang pada pembahasan ini yang akan saya bahas adalah hanya routing statis. Yang kita akan bahas adalah routing statis saja. Oke. Ada beberapa unsur dalam routing statis. Ini spasi ya, space. Ini ada spasi, space. Nah, kalau menuliskan routing statis itu ada network IP tujuan, ya network IP tujuan. Saya perbaiki deh, ya lebih jelas di sini sebentar. Network IP tujuan, lalu ada subnet mask tujuan. Oh, ada IP next hop ya. Jadi ini network IP tujuan, ada subnet mask tujuan, ada
IP next hop. Ya kalau subnet mask ini jangan CIDR ya sebutnya ya. Kalau CIDR kan tadi kan 124 gitu ya. Kalau ada subnet mask itu disebutkan subnet masknya. Jadi 255.255.255.0 misalnya untuk 124. Kalau dalam tabel ini ada ya, dalam tabel CIDR ya. Nah, ini subnet mask, ini CIDR. Jadi pakai slash, lalu subnet mask ya. Tapi kalau dalam routing statis tidak disebutkan CIDR, tapi yang disebutkan adalah subnet mask. Network IP tujuan di depannya. Dia mau dari perumahan A ke perumahan B, ya disebutkan perumahan B-nya tujuannya, bukan perumahan A-nya, karena kita dari perumahan A. Katakanlah, kalau dari contoh sini, ini jaringan A, misalkan LAN A, ini LAN B, maka yang disebutkan adalah routing statisnya adalah kalau dari A, maka di router A adalah tujuan yang ke B. Berarti subnet tujuan dari B itu adalah 192.168.128/26. Ini ya. Ini saya ambil dari sini. Karena dari sudut pandang si A, ya dia harus tahu mau ke B, ke jaringan yang B, begitu. Begitupun sebaliknya. Kalau dari B, dia harus memberikan routing statis tujuannya adalah si jaringan A, yaitu yang 172.30.60.192/26 gitu. Oke, ini subnet mask. Lalu next hop. Nah, IP next hop, satu hop di depannya. Kalau router ya, routing statis ini dipasang di router ya, bukan di PC. Jadi next hopnya kalau dari sudut pandang router A, next hopnya adalah IP yang B, IP interface yang B. Tapi sebaliknya kalau kita mau pasang routing statis di router B, next hopnya adalah IP yang di sisi A. IP ini ya, IP 172.16.18.5 begitu. Sampai sini kira-kira yang ditanya? Aman ya? Oke, langsung kita latihan. Sampel routing statis. Nah, kita ini lihat ini dulu deh. Apa namanya? Kita isi yang apa namanya? Yang tadi ya, dengan metode yang tadi dulu. Sebelum kita isi static route atau routing statis. Jadi kalau saya bilang static route itu routing statis. Oke, kita lihat di sini dulu. Ini cuma 2 PC ya, 1, 2, maka sini /30. Ini juga 1, 2, maka di sini juga /30. Dan di sini juga 1, 2, maka sini /30. Lalu saya isi IP-nya. PC A maka IP-nya 172.29.9. Katakanlah di sini .6 berarti ya, karena .5-nya dipakai di router 172.29 ya, 9.5/30. Ini yang pertama. Lalu di sisi interface yang ini adalah 172.9.1/30 ya, karena ini .0 ya, /30 itu 1 sama 2 doang. Lalu yang IP yang ini adalah 172.16.9.9 ya, .2/30. Lalu IP yang ini kita lihat 172.10.10.73/30. Lalu IP-nya yang B 172.10.74/30. Ini kita sudah ngisi IP. Nah, IP-nya sudah terpenuhi, lalu kita isi static route-nya, atau kita isi default gateway dulu yang gampang. Default gateway.
Kalau PC itu default gateway ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di PC kan ada default gateway IP-nya berapa gitu kan. Nah, IP default gateway bagi PC adalah sudut pandang PC, default gateway adalah IP terkecil. Nah, default gateway adalah IP terkecil atau IP yang dipasang di router. Ya, tapi kalau bisa saja IP yang dipasang di routernya bukan IP terkecil bisa saja. Tapi karena kita umumkan, kita best practice-kan bahwa yang terkecil adalah dipasang di router, maka IP terkecil di sini, maka default gateway adalah IP terkecil juga. Intinya adalah default gateway adalah IP yang dipasang di router. Berarti kalau PCA di setting default gateway-nya adalah 172.9.9.5 ya, karena IP yang di sini adalah .5 ya, .5. Begitupun PC yang B 172.29.10.73 ya. Kalau default gateway nggak usah disebutin slash ya, nggak perlu disebutkan slash. Gateway tidak perlu CIDR. Kalau default gateway itu tidak perlu CIDR. Tapi kalau PC, IP di PC atau IP di router itu harus pakai CIDR ya slash. Oke. Gateway, default gateway udah diisi, IP udah diisi, lalu kita bikin static root. Nah, kita ceritanya mau konsol. Ini router A mau kita konsol, kita manage, kita atur, kita konfigurasi. Ini static root yang ada di atau konfigurasi yang ada di router A. Sedangkan ini static root yang ada di atau konfigurasi static root yang ada di router B. Nah, sekarang router A. Maka static rootnya adalah, ingat ada tiga ya, ada tiga apa kita sebutnya tiga prefix ya, atau ada tiga kalimat lah. X yang pertama itu adalah network tujuan, network IP tujuan. Untuk IP tujuannya berapa? Ya, kita lihat dari router A, maka network IP tujuannya adalah ini ya. Ini ya. Ini router A, karena router A nggak ada IP ini, ya kan? Ini ada di wilayah kekuasaannya router B. Maka network IP tujuannya yang ditulis di static root adalah tujuan dari network B, yaitu 172.29.10.72. IP network ya, IP network tanpa slash. Lalu IE-nya adalah subnet mask. Nah, subnet masknya ini dari slash 30 ya, ini slash 30. 30 subnet mask berapa? Kita cek. Subnet mask dari 30. Slash 30 itu 255, 255, 255, 252. Nah, berarti balik lagi sini. Maka Y-nya adalah, wah ini gimana ya? Terlalu ini ya, terlalu padat nih. Saya ulangi ya, saya ulangi di sini. Ini tulisnya di sini ceritanya. Nah, ini 172 tadi ya. .29 .10.72 spasi 255.255.252 karena subnet mask dari slash 30 dari 252. Lalu Z. Nah ini ya Z-nya apa? Z adalah IP next hop. Satu hop di depannya. Di depannya router A siapa? Router B. Router B IP-nya berapa? 172.16.9.2. Nah, berarti spasi, ini spasi ya, ini spasi 172.16.9.2. Selesai. Ini static root yang ada di router A. Jadi static rootnya adalah ini. Sekarang static root yang ada di router B. Nah, kita tulis nih. Router B, X yang pertama adalah network dari
tujuannya. Kalau di router B tujuannya adalah networknya A. Networknya A berapa? Ini ya. Tulis nanti 172.29.9.4 lalu subnet mask. Ini ingat ya, kalau di static root nggak ada CIDR ya, tidak ada slash ya. Lalu subnet masknya berapa? Subnet masknya adalah ngambil dari slash 30. Slash 30 subnet masknya adalah 252 ya, terakhirnya 255.255.255.252. Oke. Lalu next hop, satu hop di depannya, satu hopnya dia adalah IP ini ya, IP di A, router A. Berarti next hopnya ada 172.16.9.1. Ini adalah static root yang dipasang di router B. Begitu kira-kira. Kenapa sih static root itu harus dipasang di dua sisi gitu kan? Di router A dan di router B. Karena konsep dalam dalam komunikasi data itu konsepnya dua arah. TCP/IP kan kemarin sempat belajar ya. TCP itu ada 3 handshake ya, 3-way handshake. Jadi dia perlu dari dari PC A mau ke si B, nanti akan ada reply. B-nya itu mau membalasnya itu ya harus tahu rutenya. Jadi kalau ping itu ya, contohnya ping, PC A mengirim paket ke PC B, katakanlah. Nah, reply-nya atau balikannya atau balasannya, si PC B harus balas lagi ke PC A. Gitu. Kalau cuma dipasang static root di router A doang, maka router A bisa nih sampai ke PC A, bisa sampai ke PC B. Tapi pada saat balikannya router B tidak ngisi ini, tidak diisi static rootnya, maka sampai sini stuck dia. Dia nggak bisa tahu router A di mana ya, PC B ada di mana ya alamatnya gitu. Dia akan stuck. Maka reply-nya tidak akan sampai. Itu akan menjadi namanya RTO ya, request timeout. Kalau kita nge-ping atau ada request timeout, nah itulah. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Aman ya? Oke, sekarang ini sampel. Oke, ini tadi ya, ini sampel routing status untuk 2 PC ya, gampang. Sekarang sampel yang agak rumit dikit lah. Saya contohin lagi. Oke, sekarang ada 2 koneksi. Nah, saya biasanya paling gampang di sisi antar router dulu ya. Kita isi di sini /30 ya. Karena ini cuma 2 ya, cuma 2 koneksi /30. Maka di sini IP-nya 10, 10, 10, 1/30 katakanlah. Lalu PC yang router interface IP yang ada di router B adalah 10, 10, 10, 2/30. Nah, lalu di sini 10 PC, 10 ditambah 1 jadi 11 ya kebutuhannya. Kita lihat 11 PC, 11 koneksi ada pakai subnet berapa nih? 11 berarti pakai yang ini ya, 14 ya, /28. Karena kalau di atas itu berlebihan. /28. Nah, pakai /28. IP di sini adalah 192.168.11. Kita lihat 144 ya. 1 tadi berapa nih? 192.168.11.144/28. Boleh. Nah, dia 145 sampai 158 ya. 145 sampai 158. Berarti ini 145/28
28. Lalu yang di sininya PC-nya bebas ya, 192 itu 68 11.146 katakanlah ya, /28. Lalu yang di sininya 192 168.11.147 misalnya /28. Ini udah kejawab IP-nya. Lalu ada ini slash berapa nih? Ada 50 26. 50 plus 1 ya, slash 26, 6 Pak. ya. Kita lihat lagi deh biar teman-teman lihat lagi. Slash 50 tambah 1 51 maka pakai slash 26. Oke, good. Oke, berarti slash 26. IP di sini adalah 172 16 20 katakanlah 65. Di sini IP terkecil ya, slash 26. Terus 172 16 20 sekarang 66 slash 26. Lalu 172 16 20 dot 6 65 66 67 misalnya slash 26. Oke, IP udah terpenuhi. Sekarang kita bikin static root-nya. Static root router A. Ini static root router A ya, ini maksudnya panah di sini untuk router A. Yang static root ini panah di sini untuk router B. Sekarang untuk router A, saya tulis ulang di atas ya. Maka network-nya adalah ini ya. Karena dari sudut pandang A, router yang network tujuannya adalah yang di sisi B, yaitu 172.16.20.64, lalu subnet mask dari /26. Berapa /26? Cek. /26 itu 192 belakangnya, 255, 255, 255, 192. Ya, pakai itu juga bisa pakai kalkulator. dua lima lima dot 192. Lalu next hop tujuannya berapa? Adalah IP yang ini ya, IP yang B, yaitu 10.10.10.2. Ini adalah static root yang digunakan di router A. Begitupun nih untuk router B. Oke. Maka network tujuannya dari sisi B adalah yang ini ya. 192.11.144. Lalu subnet masknya yang /28 adalah berapa? /28 tuh lihat lagi. Nah ini ya, 240, 255, 255, 255, 240. Nah, di sini it's spasi 255 240. Lalu spasi next hop tujuannya. Next hop tujuannya adalah IP kan router B ya. Dari sudut pandang router B, next hopnya adalah yang ini. Berarti 10, 10, 10, 1. 10, 10, 10, 10, 1. Oke, kurang lebih gitu. Kira-kira mudah dipahami ya. Oke, sekarang ada 2 latihan. Nah, ini 2 latihan. Mungkin ada berapa orang ya? Misi static root ini, lalu langsung jawab ini ya. Saya pikir ada langsung bisa melengkapi ini nih. Ini 1 orang aja langsung nih melengkapi ini.
Nanti static rootnya ada 2 orang berbeda. Oke, kira-kira ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Mbak Hidayatul Hasanah lagi. Oke, saya tulis lagi. Hidayatul Hasanah, yang 2 kali ya. Oke, berikutnya Mas Diwan. Oke, boleh. Diwan, tadi udah tulis ya. Oke, 2 kali. Satu lagi ada 3 nih. Mas Wafik. Oke. Sorry. Oke, ada 3 orang ya. Tadi dari siapa dulu? Saya lupa saya. Mbak Hidayatul ya tadi. Mbak Hidayatul mau jawab yang mana dulu? Yang langsung IP apa ke static? Yang jumlah Yang jumlah 40? ya Pak. Oke. Yang jumlah 40 berapa pakai subnet berapa? Slash-nya pakai slash 40 ya. 40 itu 40 tambah 1 ya. Ingat oke yang 26. 26 ya. Tadi 26. 26. Ya, 26 itu 62. Oke, betul. Itu. Nah, ini slash. Yang 26. Oke. Mana? Ya, IP yang router dulu. PC-nya Oh, PC apa router dulu? apa? Mau yang IP Router yang dulu, Bos. di router dulu aja. 172. Biasanya yang kecil. Oke. Yang mana, Pak? Yang di router ya. Oke, boleh. 172. Nah, Iya, Pak. Titik 13, titik 50, titik 1. slash berapa? 126. 26, oke. Lalu PC yang atas ini 26. 172. Kemudian yang atas 172.13.50.2. Oke. Kemudian yang bawahnya 172.13.50.3 bisa. Terus 26. Oke, lanjut langsung sini ya, jawab ya. Ini Mbak Hidayatul juga nih. Ini berapa? Slash berapa nih? Yang mana, Pak? Yang ini. Nah, router ke router. Ini Mbak Hidayatul jawab semua ya. IP-nya nanti yang static router tinggal ada 2 orang lagi. Jadi pakai slash berapa? Antar router. Slash berapa? Berapa? Sorry, nggak kedengeran. Halo? Oh, putus ya? Mbak Hidayatul? Oh, putus. Oke, nggak apa-apa. Mas Diwan deh, lanjut ya Mas Diwan. Mas Diwan bisa lanjutin? Ya Pak. Ya. Kalau mau jawab yang Yang ini dulu, berarti lengkapi IP dulu deh. Oh ya, lengkapi dulu. Yang 60 PC Pak. Yang 60 PC, oke. Itu Berapa nih? slash 26. Slash 26. Slash 26. Oke. Lalu ininya berapa? IP router A? Yang router A-nya 172.16. Dot 10. Dot 129. Oke. Lalu PC yang di atas ini? 172. Ini pakai slash ya, ingat ya. Dot 16. 26 ya. Oh iya, slash 26 Pak. 16 dot. Dot 16. Dot 10. Dot 130. Oke. Slash 26. Oke.
Yang bawahnya 172 Heeh. dot 16 Heeh. dot 10 Heeh. dot 148 148/26. slash 26. Oke, tadi 26 itu berapa? 26 itu 62. Oke, pas ya. Karena ini kan 60 plus 1 ya. 61. Iya Pak. Oke. Yang ini yang tengah, IP yang tengah nih. Slash berapa? Oh slash 30 Pak. 30. Oke. IP-nya berapa nih yang di router A? Yang router A-nya 192.168.89.1 Dot 1. Oke. Slash 30 ya. Oke, yang router B-nya 192.168.89.2/30. nah, Oke. Oke, ini udah lengkap IP-nya ya. Oke, Mas Diwan lanjut lagi static route yang ini. Oh lanjut lagi Pak. Lanjutlah tadi karena Mbak Hidayatullah keputus. Habis Mas Oh, Diwan iya. baru tadi ya Mbak. Mas siapa tadi itu Pak? Oke, Mas Diwan Yang dulu. yang itunya Pak 172 Mhm. dot 13 Ya, dot 50 oke. dot 0 Oke, spasi. pasti 255 Mhm. dot 255 Ya. dot 255 Mhm. dot 192. 192. Oke. Lalu next hop-nya spasi. Pasti 192 Mhm. dot 168 Ya, dot 89 ya. dot 1. Dot Oh iya dot 2 Pak salah. dot 2 ya. Soalnya kan Mas Diwan tadi menetapkan bahwa di sini IP-nya dot 2 ya. Tidak dot 2. Oke, Ya, Pak. terima kasih Mas Diwan. Ya. Tadi yang berikutnya siapa? Mas Wafik ya? Ya Pak. Mas Wafik. Oke, Mas Wafik, ini berapa? 172 172 titik 16 16 titik 10 10 titik 128 128 spasi 255 255 titik 255 titik 192 Pak. 192. Oke, spasi 192 168 89 Oke. 1 Pak. Oke, good. Baik, makasih Mas Wafik. Sebentar saya reminder buat ini ya, buat apa namanya daftar hadir hari ini. Akan isi dulu daftar hadir bagi yang belum. Oke, lanjut lagi. Tinggal satu lagi ya, tinggal satu latihan lagi. Kira-kira ada yang mau jawab? Oke, Mas Irfan Fatur Rahman. Oke, Irfan Fatur Rahman tuh belum jawab ya hari ini ya? Oh udah ya? Oke, yang kedua. Ya, Mas Irfan. Yang kedua, Mas Andika Erlangga ya. Andika Erlangga. Yang ketiga, Mas Muhammad Rifki. Siapa ini? Bulan ini. Oke, keduanya. Oke, yang mana nih? Tadi siapa duluan dari situ, Pak? Mas Rifki, Mas siapa lagi tadi? Yang saya sebutin. Mas Andika kedua, Mas Rifki ketiga, lalu Mas Irfan ya, Mas Irfan. Mas Irfan silakan. Ya, boleh Pak. Oke, Mas Irfan. Mas Irfan lengkapi IP dulu ya. Nah, orang iya, kedua Pak. IP-nya baru static route. Oke, dari mana dulu maunya? Yang 70 PC boleh Pak? 70 PC boleh. Berapa? Slash berapa nih? Pakai slash 25. Slash 25. Oke.
Untuk IP routernya 172 titik 30 Ya, titik 60 ya. titik 129 129. Oke. slash 25. 125. Oke. Lalu yang PC yang atas ini? Untuk PC atas 172 Hmm. 30 Ya, titik 60 ya. titik 130 130 slash. slash 25. Oke. Lalu yang bawahnya? 172 Hmm. 30 Ya, titik 60 ya. titik 135 135 slash 25. 25. Oke. Lalu yang tengah? Untuk yang tengah pakai slash 30 Pak. Slash 30. Oke. Cuma 2 ya. Oke. Berarti IP berapa nih? Router A 172 Hmm. 17 17. titik 18 16. titik 5 Titik 5 slash slash 30. 30. Oke. Yang selanjutnya? 172 Hmm. 17 Hmm. titik 18 Ya. titik 6 6 slash slash 30. 30. Good. Oke. Yang 7 PC? 7 PC pakai slash 28 Pak. Slash 28. Slash 28 ya. Kita lihat. Slash 28. Oke. 7 PC. Karena ini 7 plus 1 ya 8 ya. Maka pakai slash 28. 14. Yes. Sorry. Sebentar. Oke. Lanjut. Ini IP routernya 192 168 41 titik 161 161. Oke. slash 28. Slash 28. Oke, Untuk selanjutnya. PC 1 192 168 41 Ya, titik 165 95 slash slash 28. 28. Posisi bawahnya. 192 Ya, 168 ya, 41 ya. titik 170 170 slash. slash 28. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi Mas Andika ya. Mas Andika. Ya Pak, Menyebutkan static root untuk di router A. Berapa? 198, Terus 198? 192, Nah ya. titik 168, titik 41, titik 161, 160 ya. Yang disebutkan adalah IP networknya. Jadi yang tertera di network ini itu yang disebutkan, bukan 161. 160, Ya. Oke, spasi. spasi, bentar Pak. Di depannya 255 ya. Eh, 255, titik 255, Ya, titik 255, ya. 240, 240. Oke, spasi. spasi 172, titik 17, Titik 17 ya. 17, titik 18, titik 6. Titik 6. Oke, tuh. Terima kasih Mas. Siapa tadi terakhir? Sebelumnya Mas Adika. Oke, yang terakhir Mas Rifki ya. Ya Pak. Ya, gimana Mas Rifki yang static routingnya? 172 Oke. titik 30 30, oke. titik 60 60, 128 28, spasi. 255 Ini, 255 ya, 255 ya, 128 28. Oke, spasi.
172, Oke. 17, Oke. 18, Oke. 5. 5 slash. Enggak pakai slash ya. Sorry. Oke, terima kasih Mas Rifki. Sama-sama Pak. Oke, berarti alhamdulillah teman-teman sudah mulai paham bagaimana menempatkan static root di jaringan ya dengan topologi yang sudah kita pelajari.